absen 13. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan dan Pembelajaran dengan judul Pendidikan Moral Anak melalui pengajaran bidang studi PPKN dan pendidikan agama. Latar belakang masalah. Krisis perkembangan moral anak semakin lama semakin buruk. Ditunjukkan dari syaratnya berita di berbagai media massa tentang banyaknya kasus penyimpangan moral di kalangan anak dan remaja. Misalnya, perilaku seks di luar nikah, aksi kekerasan di sekolah, tawuran, pencurian, penembakan, pembunuhan, dan sebagainya. Adanya tindak kekerasan dan gejolak dalam masyarakat modern dewasa ini terutama disebabkan oleh tingkat pencerdasan perasaan atau moral yang sangat rendah. Definisi pendidikan moral anak. Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap, dan nilai yang memberikan kontribusi pada kepuasan individu dan kehidupan sosial. Pendidikan moral dikatakan berhasil bila peserta didik mampu menghasilkan nilai-nilai dan tingkah laku moral yang ditransmisikan, baik secara verbal maupun perilaku. Tujuan pendidikan moral menghasilkan individu yang mengerti nilai-nilai moral dan konsistensi dalam melaksanakannya sesuai dengan konsep moral yang diajarkan agama, tradisi moral masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan moral itu sendiri terdiri dari sejumlah komponen yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang tradisi moral, penalaran moral, rasa kasih dan altruisme, serta tendensi moral. Pendidikan moral anak melalui pengajaran bidang studi PPKN. Pendidikan moral melalui pengajaran PPKN merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk membentuk dan mengembangkan moral atau budi pekerti anak didik. Untuk keperluan itu, pengajaran PPKN bagi peserta didik dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Melalui program pengajaran yang berkelanjutan, PPKN diharapkan dapat memberikan motivasi dan tindakan sebagai faktor psikologis terhadap mental yang menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. PPKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku prososial dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai moral dalam masyarakat bersumber pada nilai agama yang diyakini oleh suatu kelompok. Nilai-nilai moral yang bersumber dari agama memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Nilai ini bersifat universal sehingga dapat diterima oleh kelompok sosial
dimanapun kelompok itu berada. Sebagai filter, pendidikan agama yang sifatnya praktis sangat dibutuhkan. Bobot pendidikan agama bukan hanya terletak pada unsur kognitifnya, tetapi lebih banyak menyentuh pada unsur afektif atau perasaan dan motorik atau perilaku, sehingga nilai aplikasinya bisa langsung dirasakan oleh anak. Dalam pendidikan agama Islam bertujuan agar hati nurani mampu mengendalikan perilaku individu yang salah satunya diaktualisasikan pada diri sendiri. Karena setiap individu dikatakan memiliki 3 macam potensi yang bila dikembangkan dapat mengarah kepada kutub positif dan dapat juga ke kutub negatif. Ketiga potensi yang dimaksud adalah nafsu, amarah atau agresivitas, dan kecerdasan. Bila dikembangkan secara positif, nafsu dapat menjadi suci, amarah dapat menjadi berani, dan kecerdasan dapat menjadi bijak. Sebaliknya, bila dikembangkan ke kutub negatif, maka akan menghasilkan karakter-karakter negatif. Potensi nafsu dapat mengarah ke pengumbaran hawa nafsu dan serakah. Potensi marah atau agresivitas dapat menghasilkan karakter berani secara gegabah dan pengecut. Dan potensi kecerdasan dapat menjadi bodoh. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan pendidikan agama Islam di sekolah dasar antara lain yaitu 1. Pendekatan pengalaman, yaitu memberikan pengalaman keagamaan kepada siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. 2. Pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. 3. Pendekatan emosi, yaitu usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. 4. Pendekatan rasional, yaitu usaha untuk memberikan peranan kepada rasio atau akal dan memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya. Perilaku moral juga sangat dipengaruhi oleh cara orang tua menerapkan ajaran agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang tampaknya lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku moral pada anak. Karena meskipun agama memainkan peranan penting dalam perkembangan moral, tetapi sebagian besar agama masih mengharuskan anak-anak menghafal ajaran moral, bukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya tuntunan orang tua kepada anaknya untuk menjalankan ajaran agama, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan, dalam membentuk manusia seutuhnya ada unsur-unsur yang tidak terpisah dari pendidikan, yaitu pengakuan dan penghargaan akan nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan dan penghargaan itu hanya akan tumbuh manakala perilaku moral dalam diri seseorang ditanamkan. Hal ini berarti dalam proses belajar mengajar, perkembangan perilaku moral peserta didik dan pemahamannya tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, serta kepedulian terhadap orang lain. Demikian tugas makalah dari saya. Jika ada kekurangannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.